Halo, selamat datang kembali di podcast Mari Berdiskusi. Kembali bersama saya Muhammad Isbi Abdullah yang akan menemani kawan-kawan semua. Nah, kawan-kawan, sudah lama ya tak jumpa dan ini merupakan penampilan pertama saya menggunakan video yang asalnya saya hanya menggunakan audio saja ya kawan-kawan. Nah, di sini kita telah kedatangan tamu yang merupakan guru saya, yaitu Ibu Neng Ayu dan juga Ibu Tati Ruhmawati yang merupakan ahli dalam pemberdayaan dan juga pengelolaan sampah. Perlu kawan-kawan ketahui ya, pembangunan negara tidak akan terwujud apabila pembangunan di sektor terkecil tidak terwujud. Contohnya yaitu pembangunan di desa. Dalam pembangunan desa ini ada yang disebut yang namanya pemberdayaan desa. Nah, kawan-kawan yang ada di rumah, apakah tahu apa sih itu pemberdayaan? Ada yang tahu tidak? Maka dari itu, di sini kami akan mengusut secara tuntas dan jelas apa sih itu pemberdayaan dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Nah, di sini ada Ibu Neng Ayu. Menurut Ibu sendiri nih, pemberdayaan itu apa sih? Oke, baik. Pemberdayaan itu apa sih gitu ya? Jadi pemberdayaan itu adalah suatu upaya pembangunan dengan cara pemberdayaan oleh masyarakat sendiri dengan menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat itu sendiri, sehingga prinsipnya adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Jadi seperti demokrasi ya Bu, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Oh, jadi itu sama seperti pemberdayaan. Memang cukup kompleks ya dari untuk dan oleh. Nah, namun saya masih bingung nih dalam tata laksana pemberdayaan itu bagaimana ya Bu? Oke, untuk tata laksana pemberdayaan itu pada prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah SMD, kemudian yang kedua adalah MMD. SMD adalah survei mawas diri, sedangkan MMD adalah masyarakat dan musyawarah masyarakat desa. Ya, SMD ya, survei mawas diri. Saya juga pernah dengar nih Bu, SMD, survei mawas diri ini dilakukan untuk mensurvei masyarakat dari segmen kesehatan, lalu segmen kesejahteraan, ekonomi, serta pendidikannya. Apakah benar seperti itu Ibu? Jadi namanya juga survei mawas diri, sehingga pada prinsipnya dia mensurvei apa sih permasalahan kesehatan ataupun mengenali terkait dengan permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, itu memang bisa dilihat dari berbagai aspek, mulai dari misalnya mengenali permasalahan kesehatan lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya apa? Penanganan untuk pembuangan sampah di lingkungan. Nah, itu pun kita harus kenali bagaimana TPA yang ada di lingkungan kita, bagaimana cara masyarakat mengolah sampah, itu menjadi salah satu identifikasi masalah. Selain itu juga mengenali masalah kesehatan ibu dan anak, KIA ya. Bagaimana permasalahan KIA yang ada di suatu wilayah, bagaimana kematian ibu, kematian bayinya misalnya, kemudian angka kejadian penyakit, baik itu penyakit menular, tidak menular, angka stunting dan lain sebagainya. Jadi di sini memang beberapa item ataupun komponen yang harus dianalisis terkait dengan permasalahan kesehatan yang ada di suatu lingkungan. Ya. Jadi intinya adalah penganalisisan ya kawan-kawan. Nah, pada saat kita melakukan SMD pasti sudah ada data ya yang kita kaji dan juga sudah ada kita dapatkan dari masyarakat tersebut. Nah, setelah kita mengumpulkan data nih dan sudah dianalisis, selanjutnya langkah apa lagi sih Bu setelah SMD tersebut? Nah, setelah kita mendapatkan data, langkah selanjutnya adalah tentu menganalisis dari data yang sudah kita dapat. Nah, kemudian setelah kita menganalisis, kemudian kita sampaikan pada masyarakat, itulah yang disebut dengan MMD atau musyawarah masyarakat desa. Jadi pada saat pelaksanaan MMD itu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak RT, Pak RW dari kelurahan, Pak Kadus ya, kemudian kader, warga, dan juga melibatkan peran serta puskesmas ataupun wilayah kesehatan setempat begitu. Nah, kemudian menganalisis kira-kira apa sih masalah kesehatan yang ada. Nah, salah satu contoh misalnya di wilayah kita yang dekat ini saja yaitu permasalahan yang
menjadi PR kita itu adalah terkait dengan penanganan pengelolaan sampah yang sampai saat ini membutuhkan penanganan yang serius karena itu bisa memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Nah, setelah MMD tadi kita melakukan musyawarah terkait dengan masalah yang sudah kita temukan. Kemudian setelah itu, dengan adanya masalah yang sudah dipaparkan, kemudian apa sih langkah selanjutnya untuk menangani permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan kita itu? Gitu. Cukup kompleks ya dalam pemberdayaan ini dan juga sangat holistik. Nah, ngomong-ngomong soal SMD dan MMD nih, apakah sudah ada contoh nyata dari pelaksanaannya? Ya itu tadi misalnya setelah ditemukan permasalahan sampah sehingga selanjutnya adalah bagaimana penanganan adanya permasalahan penanganan sampah yang belum dilakukan atau belum dikelola dengan baik, bagaimana penanganannya. Nah selanjutnya silakan Bu Tati menjelaskan terkait dengan pengelolaan sampah yang baik. Terima kasih Bu Ayu, juga Hispi ya. Mungkin menitik beratkan lagi, menggarisbawahi tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah itu seperti apa sih ya. Nah, masyarakat ini kan atau rumah tangga ini bagian terkecil dari masyarakat merupakan sumber penghasil sampah ya. Nah, menurut peraturan pengelolaan sampah nomor 18 tahun Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, mengelola sampah itu harus dari mulai hulu ke hilir. Jadi dimulai dari sumber penghasil sampahnya. Seperti hanya tadi rumah tangga, ya, kemudian juga industri mungkin, kemudian juga pasar. Tempat-tempat itu adalah tempat penghasil sampah, kan, sumber penghasil sampah. Nah, bagaimana nih memberdayakannya? Jadi mengupayakan masyarakat secara mandiri mulai melakukan pengelolaan sampah. Apa yang harus dilakukan? Pertama yang harus mereka lakukan adalah memilah sampah. Ya. Apakah penting kita memilah sampah? Sangat penting ya. Dengan memilah sampah kita sudah bisa melihat mana nih sampah yang masih bisa dimanfaatkan, mana sampah yang bisa dibuat kompos misalkan, mana sampah yang bisa dibuat barang yang masih bermanfaat ya, dan mana yang residu. Nah sehingga konsep pengelolaan sampah yang dulu sampah dikumpulkan, diangkut, dibuang, sekarang sudah tidak seperti itu. Sekarang penekanan pengelolaan sampah adalah dengan menekankan konsep 3R. Pertama kita harus mengurangi sampah yang dihasilkan, bagaimana caranya? Kemudian kita harus memanfaatkan sampah kembali, yang apabila masih bisa dimanfaatkan, dan kemudian bisa didaur ulang. Yaitu. Nah ini sebenarnya dari tahun 2008 ya undang-undangnya sudah cukup lama ya. Tetapi sampai sekarang masalah sampah masih krusial. Apa sih masalahnya gitu ya? Di sini masalahnya karena kita kurang komitmen. Ya, dari rumah tangganya kurang komitmen, dari sumber-sumber penghasil sampah lainnya juga kurang komitmen sehingga timbulan sampah terus tetap tinggi. Padahal dengan cara kita mengurangi sampah itu akan mengurangi timbulan sampah. Dengan cara kita memanfaatkan sampah, maka kita akan juga mengurangi timbulan sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Itu mungkin ya yang harus kita komitmen ya, bagaimana masing-masing kita memulai dari diri kita, mari masing-masing rumah tangga kita adalah untuk mengelola sampahnya masing-masing. Jadi pada intinya ya kita semua harus komitmen melakukan perbuatan yang positif ya, mulai dari bangun tidur ke sekolah tepat waktu, termasuk dalam pengelolaan sampah ini. Nah, kawan-kawan, negara kita tidak akan menjadi negara yang maju jikalau pemuda-pemudinya tidak melakukan kegiatan positif. Nah, di sini saya berpesan kepada kawan-kawan yang ada di layar kaca, marilah kita menjadi pemuda yang berani bertindak positif. Dan jika tidak ada pemuda di antara kalian yang seperti itu, maka jadilah pemuda yang seperti itu. Jadilah pelopor perubahan. Oke, mungkin hanya segini dan ini sudah panjang ya, sudah pokok gitu materinya ya Bu. Saya ingin berpesan nih kepada kawan-kawan, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Mari Berdiskusi yang tentunya akan selalu menemani kawan di kanal YouTube dan juga di kanal Spotify. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.